Halo semuanya, sebelumnya selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dharma Santi dari kelas 12 IPS SMA Bodhisatwa Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah budidaya atau cara pemeliharaan unggas petelur. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu budidaya unggas petelur? Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Lalu, apa aja sih yang termasuk ke dalam jenis unggas petelur? Jenis unggas petelur antara lain ayam, itik, entok atau bebek, angsa, dan burung puyuh. Selanjutnya, dalam budidaya unggas petelur membutuhkan beberapa sarana dan peralatan yang terdiri atas kandang, peralatan kandang, bibit, pakan, vitamin, serta obat-obatan. Yang pertama kita bahas adalah kandang. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan seperti saat pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Sarana yang kedua adalah peralatan kandang. Peralatan kandang berupa tempat makan dan minum yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk unggas peliharaan. Sarana yang ketiga adalah bibit. Bibit unggas petelur dapat diperoleh pada penyedia bibit. Misal untuk bibit ayam yang digunakan adalah DOC, Day Old Chicken, atau ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC adalah yang pertama, anak ayam DOC harus berasal dari induk yang sehat. Yang kedua, bulu tampak halus dan penuh, serta baik pertumbuhannya. Yang ketiga, anak ayam memiliki nafsu makan yang baik. Yang keempat, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Yang kelima, ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 gram. Yang keenam, tidak ada lejatan tinja di duburnya. Sarana yang keempat adalah pemanas kandang. Unggas termasuk hewan berdarah dingin, sehingga di masa awal pertumbuhan, keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Pemanas kandang dapat berupa lampu. Yang kelima adalah pakan. Pakan merupakan campuran dari berbagai bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi, yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Yang keenam adalah obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan jika unggas sakit, dengan dosis, jumlah, serta waktu yang tepat. Yang vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas. Sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Yang ketujuh, ada peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Peralatan panen yang paling umum adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen, seperti ember, baskom, atau keranjang. Materi selanjutnya adalah teknik budidaya unggas petelur. Kegiatan budidaya unggas petelur meliputi yang pertama, penyediaan kandang, yang kedua, penyediaan bibit, penyediaan pakan, pemeliharaan. Pemeliharaan ayam petelur pada umumnya dibagi menjadi 3 fase berdasarkan umur, yaitu fase starter, fase grower, dan fase layer. Fase starter adalah pertumbuhan ayam umur 0 sampai 6 minggu. Fase grower adalah ayam berumur 7 sampai 20 minggu. Sedangkan fase layer adalah ayam berumur 21 sampai 80 minggu. Pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali dalam sehari. Yang kelima adalah panen. Hasil panen dari ayam petelur adalah telur ayam. Telur ayam dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Yang keenam ada pasca panen.
Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur. Telur yang telah dikumpulkan langsung disortir berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan suatu kegiatan wirausaha adalah melakukan perencanaan usaha. Hal-hal penting yang harus direncanakan sebelum memulai wirausaha yaitu: yang pertama, menentukan jenis ternak. Pilih jenis unggas yang produk budidayanya laku di pasaran, atau pilih produk yang kompetitornya lebih sedikit. Yang kedua, menentukan lokasi kandang. Lokasi kandang yang ditempatkan untuk usaha unggas petelur ditempatkan pada tempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, jauh dari jalan raya. Yang ketiga, jauh dari lokasi binatang yang mengganggu, seperti ular dan musang. Yang keempat, air bersih mudah diperoleh. Yang kelima, daerah tidak lembab dan cukup memperoleh sinar matahari. Langkah ketiga adalah menentukan skala usaha. Menentukan skala usaha berarti menentukan jumlah unggas yang akan dipelihara agar bisnis bisa berjalan dengan kontinu dan menguntungkan. Sekian video penjelasan tentang langkah-langkah budidaya atau cara pemeliharaan unggas petelur. Saya akhiri, selamat pagi, namo sayang adi budaya, namo budaya.